Halo semuanya, perkenalkan saya Kristi Lorencia Sinurat, mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu model pembelajaran yang sering digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Secara umum, model pembelajaran kooperatif merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan kerjasama antar peserta didik dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar bersama. Menurut Johnson dalam ahli Ismun pada tahun 2021, pembelajaran kooperatif membantu peserta didik belajar bersama secara aktif dan saling mendukung agar semua anggota kelompok dapat memahami materi yang diajarkan. Latar belakang munculnya model ini adalah karena pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru seringkali membuat siswa menjadi pasif atau jenuh. Oleh karena itu, pembelajaran kooperatif hadir untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih aktif, interaktif, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial antar peserta didik. Model pembelajaran kooperatif memiliki beberapa langkah atau tahapan utama yang perlu diperhatikan dalam penerapannya. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi peserta didik. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan memanfaatkan materi yang akan dipelajari agar siswa memiliki motivasi untuk berpartisipasi aktif. Yang kedua, menyajikan informasi. Guru menyampaikan materi pelajaran melalui penjelasan, diskusi, atau penggunaan media pembelajaran yang relevan. Yang ketiga, mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok. Biasanya, siswa dibagi menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 4 hingga 5 orang dengan anggota yang heterogen yang dilihat berdasarkan kemampuan akademik dan karakter siswanya. Yang keempat, membimbing kerja kelompok. Guru berperan sebagai fasilitator yang memantau proses kerja kelompok, memastikan setiap siswa berkontribusi, serta membantu jika ada kesulitan pada siswanya. Yang kelima, evaluasi. Guru menilai hasil kerja kelompok baik secara individu maupun kelompok untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran itu telah tercapai. Yang keenam, memberikan penghargaan atau reward. Kelompok yang menunjukkan kerjasama dan hasil terbaik diberikan apresiasi untuk menumbuhkan motivasi belajar. Sebagai contoh penerapan dalam pembelajaran ekonomi, guru dapat meminta siswa menganalisis kasus tentang interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. Setiap kelompok mendiskusikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan harga, lalu mempresentasikan hasilnya di depan kelas dan menerima umpan balik dari guru dan teman-teman yang lainnya. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep ekonomi saja, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis dan kerja sama tim. Model pembelajaran kooperatif memiliki berbagai kelebihan, antara lain, yang pertama, meningkatkan kemampuan kerjasama dan tanggung jawab sosial siswa. Yang kedua, mengembangkan keterampilan komunikasi dan berpikir kritis. Yang ketiga, menumbuhkan sikap saling menghargai serta meningkatkan keaktifan belajar. Yang keempat, membantu siswa dengan kemampuan rendah untuk belajar melalui dukungan teman sebaya. Namun, model ini juga memiliki beberapa kekurangan seperti memerlukan waktu yang relatif lama dalam pelaksanaannya karena adanya diskusi kelompok. Tidak semua siswa berpartisipasi secara seimbang. Kadang ada siswa yang terlalu dominan, sementara yang lain cenderung pasif dan tertinggal. Hal ini membutuhkan kemampuan guru dalam mengelola kelas agar kegiatan kelompok berjalan efektif. Menurut Slabin pada 2015, efektivitas pembelajaran kooperatif sangat dipengaruhi oleh desain kegiatan belajar dan kualitas interaksi sosial antar peserta didik. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kerjasama, tanggung jawab, dan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar. Model ini tidak hanya membantu siswa memahami materi pelajaran, tetapi juga menumbuhkan nilai-nilai sosial seperti empati, toleransi, dan saling menghargai. Dalam konteks pendidikan saat ini, pembelajaran kooperatif sangat relevan dan efektif, terutama dalam membentuk karakter peserta didik yang kolaboratif, komunikatif, dan mampu bekerja sama dalam tim. Dengan penerapan yang tepat, model pembelajaran kooperatif dapat menciptakan suasana belajar yang lebih bermakna dan menyenangkan, serta meningkatkan hasil belajar siswa secara keseluruhan. Terima kasih sudah menyimak videonya, semoga video ini bermanfaat.
dan dapat menambah wawasan kita semua tentang strategi pembelajaran yang inovatif dan berorientasi pada siswa.